ya, terlalu mudah akan bosan atau dikatakan frustasi ya. Kalau terlalu sulit, anak akan sulit untuk memahami cerita. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ternyata masih mengingat ya. Ya, terima kasih. Untuk sekarang ini nanti sebelumnya kita akan menayangkan suatu video ya. Video pengajaran yang tepat ini nantinya, yang tepat dalam kegiatan membaca terbimbing. Monggo Budian ya. Dipuntayangaken panjenengan monggo mengamati kalau bukunya tepat ternyata bagaimana situasi di kelas itu. Kita nanti akan menyimak bersama. Di sini anak-anak akan kita amati ketika kita berikan buku yang tepat itu bagaimana reaksinya. Dan ya, nanti ketika kita tidak tepat memberikan buku nanti kita bahas berikutnya. Dan tentunya panjenengan di sekolah masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda. Nanti kita bicarakan di sini juga. Dan ya. Saya langsung lompat saja ke bagian mohon maaf, memang video yang ini tadi saya coba-coba sejak tadi malam itu MB-nya terlalu tinggi barangkali agak sulit. Mohon izin untuk video saya agak cepatkan deh, karena ibu-ibu tentunya sudah biasa melaksanakan ini. Ini di awal seperti kita laksanakan di sekolah kita ya, pengenalan sampul buku bla bla bla. Ini kemudian saya suruh nyepatkan sedikit.
Itu seperti kita lakukan ya setiap hari di kelas kita, mengulas gambar ya, memaknai gambar, kemudian anak-anak juga membaca. Setelah itu sampai gambar ditekuk yang atas ya, sebelumnya diberi nama telah. Terima kasih. Sudah selesai ya contoh dari membaca terbimbing. Nah, di sini yang ditanyakan bagaimanakah keadaan siswa di kelas tersebut, baik yang dibimbing maupun yang ada tadi di kelompok rotasi. Adakah jalan-jalan atau eker gitu nggih Bu? Wonten mboten tadi? Nggih. Juga yang di area terbimbing dia tekun mengikuti. Artinya buku yang digunakan bagaimana Bu? Tepat. Bagus sekali nggih. Kalau kita memberikan buku itu tepat kepada anak-anak kita, insya Allah tadi kondisinya seperti itu. Nggih. Kemudian bagaimana tindak lanjut kita kalau keadaan anak sudah begini? Bukunya harus diganti apa tetap dan sebagainya? Diganti, betul ya. Bukunya jenjangnya sudah tepat, tetapi judul bukunya saja yang barangkali 1 pekan sekali harus kita rotasi. Ya, terima kasih. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir. Selama berapa waktunya, berapa bulan atau berapa minggu panjenengan harus mengganti buku itu dengan jenjang yang berbeda? Berapa bulan? Rutinnya berapa kemarin waktu? Nggih? Bu Mimus barangkali bisa membantu saya ini. 1 bulan betul? Pengganti jenjang kita harus mengadakan penilaian diagnosis lagi 2 bulan sekali. Tadi seperti dikatakan Bu Tika, kalau di buku di sesi 1 misalkan kita mengadakan di bulan November, kemudian Januari atau Februari mengadakan diagnosis lagi. Setelah Januari barangkali Februari Maret mengadakan lagi. Untuk apa? Untuk menilai ulang kepada anak-anak kita, karena belum tentu anak-anak yang kemarin menggunakan buku A misalkan, kemudian dia 2 bulan lagi punya kemajuan, barangkali dia loncat ke C atau ke B yang jenjangnya lebih tinggi. Itu mungkin saja ya. Sehingga kita harus memberikan anak-anak penilaian diagnosa lagi 2 bulan berikutnya. Ngaten ya? Itu tentang pemilihan buku yang diawali dengan tes atau penilaian diagnosis. Sekarang saya lanjutkan. Itu tadi kalau kita tidak punya masalah tepat dalam menggunakan buku. Sekarang pertanyaan saya, jika anak-anak ada yang tidak tepat, maka apakah yang akan terjadi? Ya, kalau bukunya kurang tepat, itu ada nanti pasti panjenengan mengalami itu ya. Bukunya kurang tepat. Padahal kunci sukses kita dalam membaca terbimbing, bukunya tepat. Untuk anak-anak pasti membaca terbimbingnya sukses. Ya. Kalau itu kita ternyata salah memberikannya, itu bagaimana, ibu-ibu ya? Ya, tadi sudah dijawab di awal. Anaknya akan mengalami bagaimana? Frustasi. Kemudian anak akan sulit memahami cerita itu. Ya, betul. Kemudian yang berikutnya,
apa yang bisa ibu-ibu lakukan ketika mengalami itu di sekolah panjenengan? Pasti ini ada yang mengalami begitu. Kita sering bersama ini di luar dari video ini ya, sehingga nanti praktek baik panjenengan di sekolah panjenengan akan mungkin bisa diambil oleh teman sekolah yang lain. Monggo untuk kelas 1, tentunya anak-anak yang panjenengan berikan buku belum tentu pas, ada yang kurang pas. Gue nyelendro muridku nek sing ketinggalan 1, 2 itu mesti ada gue. Biasanya di kelas itu pasti ada. Bagaimana panjenengan mengatasi anak-anak semacam ini? Monggo Bu sharing santai kemawon. Dari berbuktikan santai kemawon karena sampai jam 12. Iya. Monggo sinten yang bagaimana? Oh iya. Ada dari mana Bu disebutkan SD-nya? Oh, Gendingan 1. Gendingan 1 punya pengalaman kalau hal itu terjadi di kelasnya, langsung gurunya bisa menurunkan jenjang bukunya. Dari yang lain? Ini monggo. Dari modul saya juga seperti pengalaman saya pribadi di kelas 1 kemarin itu semester 1 anaknya belum bisa membaca karena pada buku yang saya di meja itu ada gambar sup, ada gambar mangkok, ada iya itu mestinya dibaca sayur, dibaca sup, tapi sedikit demi sedikit tiap pulang sekolah saya ajari sedikit-sedikit gitu. Di diagnosis awal itu 67, alhamdulillah sekarang 91 Bunda. Oh iya. Terima kasih, berarti ini keberhasilan dari membaca terbimbing ya. Salah satu keberhasilan. Mungkin nanti panjenengan bisa juga mencontoh Bu Sinten Bu? Bu Wiwi ya. Anaknya pulangnya lebih pulangnya lebih khusus ya. Pulangnya mungkin agak terlambat dan orang tua diberitahu ngaten ya. Diberitahu sehingga orang tua juga bisa membantu gurunya. Ya, terima kasih ya. Monggo pakai bisa diadopsi pengalaman dari Bu Wiwi ini bagi teman-teman yang punya murid yang begitu, karena murid kita tidak mungkin semua pinter ya. Semua pandai-pandai pasti ada yang gandoli 1, 2. Tetapi kalau gurunya bisa mengatasi itu, insya Allah akan berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin dari yang lain, ada lagi pengalamannya yang bisa nanti dicontoh oleh teman-teman? Saya kira itu sudah sering pelaksanaan. Iya, monggo. Ini cuma pengalaman. Ada salah satu anak itu yang dari awal itu belum cuma tahu A itu EO. Nah, itu memang karena keluarganya itu juga mengalami broken lah. Tapi terus ya dengan berkembangnya waktu pernah saya melakukan diagnosis Oktober. Kalau setelah itu bulan berikutnya bulan atau Februari, alhamdulillah itu nilainya sudah 97. Ya itu baik. Karena apa? Karena ada dukungan dari orang tuanya. Terima kasih. Tidak ada dukungannya dari guru, ada dukungannya dari rumah juga. Akhirnya seimbang. Iya, betul. Terima kasih. Barangkali ini saya mau mengembalikan lagi ya. Kita mulai membaca terbimbing kalau tidak salah bulan Oktober November. Kalau panjenengan sudah melaksanakan penilaian diagnosis, otomatis panjenengan saat ini pasti sudah melaksanakan 2 atau 3 kali. Nggih, leres nggih? 2 kali? Nggih, 2 kali. Nggih. Rata-rata 2 kali nggih. Nggih, terima kasih. Monggo panjenengan simpan, ya, kecuali barangkali untuk kelas 1 ya. Kalau kelas 1 semester 2 ya, semester 2 berarti mulainya Januari ya. Ya, terima kasih. Tetapi kemarin ada yang izin juga seperti kepatihan dimulai semester 1 ya, berarti ya, karena mereka beranggapan, ada yang beranggapan juga gurunya kalau tidak ada kegiatan fonik di awal kesulitan berarti gitu. Dia mencoba-coba sehingga diagnosisnya mungkin dia mulai November ya Bu Yati. November apa? Iya, sudah kedua. Ya, terima kasih.
Dari diagnosis 1 dan 2 panjenengan pasti bisa membandingkan nantinya. Ada kemajuan atau tidak di membaca terbimbing, bisa dilihat di hasil diagnosis panjenengan. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan untuk kegiatan yang kedua. Kegiatan pertama sampun, kegiatan kedua mengelola kelompok kecil dan kelompok besar, ya, saat membaca terbimbing. Menikah, ya, kita sudah mengetahui bahwa kegiatan rotasi kita ada berapa kegiatan, Bun? Ada 5, ya. Yang satu kegiatan terbimbing, yang keempat adalah kegiatan rotasi. Saya hanya mengingatkan saja. Sehingga 4 kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kegiatan rotasi, panjenengan tentunya juga sudah membagi ke dalam jadwal rotasi dengan nanti menggunakan buku kerja siswa. Nah, sekarang kita membahas dulu untuk yang mengelola kelas menikah, melalui jenjang bukunya, jenjang buku yang tepat. Kemudian di sini kita mengulang lagi, melakukan penilaian diagnosis adalah untuk mengetahui kemampuan siswa secara mandiri. Setelah mengetahui kemampuan setiap siswa di dalam kelas, apa yang panjenengan lakukan? Setelah panjenengan mendiagnosis anak-anak, punya rekap penilaian, apa yang panjenengan lakukan setelah itu? Ada yang bisa membantu saya? Ini kan sudah panjenengan lakukan, saya hanya mengulang. Yang pertama, membuat kelompok atau mengelompokkan. Di sana nanti kita bagi, ada kelompok besar, ada atas, ada kelompok tengah, dan kelompok bawah. Saya sudah diingatkan kurang 5 menit. Nanti kalau 15 menit, nanti mohon maaf kalau makan waktu budian sebentar. Kemudian setelah kita mengelompokkan siswa, kelompok kecil dan kelompok besar, kemudian kita nanti memperhatikan kegiatan membaca terbimbing. Hal yang penting yang diperhatikan adalah sekarang kita setelah mengelompokkan siswa, kita keluar dari ini dulu. Setelah mengelompokkan siswa, apa yang panjenengan lakukan? Setelah siswa terbentuk kelompok-kelompok, membuat jadwal rotasi. Betul, membuat jadwal rotasi. Kemudian setelah itu apalagi? Kalau jadwal rotasi sudah dibuat, otomatis setiap kelompok yang ada 5 kelompok, dia sudah panjenengan berikan buku yang sesuai. Setiap 1 pekan, atau setiap 1 judul buku dibaca oleh anak berapa kali? 5 kali atau 5 hari. Sehingga harinya berputar menyelesaikan buku adalah 5 hari. Hari Senin, Selasa sampai Jumat. Ngaten ya? Kemudian berikutnya, ini PPT-nya sudah kemudian komponen yang harus diperhatikan. Ini komponennya sampun, rotasinya sampun, waktu membaca buku 5 kali sampun. Kemudian berikutnya adalah manajemen kelas. Manajemen kelas dulu kemudian Untuk manajemen kelas ini nanti akan kami adakan pertanyaan dulu Pertanyaannya sebelum panjenengan nanti melihat video manajemen kelas, bagaimana seorang guru mengelola kelas yang 5 kelompok. Yang 1 di mana harus dibimbing guru, yang 4 kerja mandiri. Itu bukan pekerjaan mudah, pasti sulit karena ada 5 macam kegiatan. Itu pasti. Ini nanti kita tayangkan video bagaimana mengelola kelas itu
pertanyaannya ada 5, ada 3 tadi ya. Panjenengan siapkan setelah melihat video bersama nanti, panjenengan monggo menjawab 3 pertanyaan itu. Nggih. Nanti panjenengan ingat-ingat, oh ini video gini berarti jawabannya begini, monggo. Ini bocoran dulu ya. Bagaimana mengelola siswa kelompok kecil dan kelompok besar yang pertama. Yang kedua, komponen yang harus diperhatikan saat mengelola siswa dalam kegiatan membaca terbimbing. Setelah memberi tugas, guru secara klasikal pindah ke kelompok terbimbing. Kemudian yang ketiga, hal penting apa yang perlu diperhatikan agar kita sukses mengelola 5 kelompok yang berbeda. Hebat ya, satu orang guru bisa mengelola 5 kegiatan. Monggo bagian. Nanti mohon maaf videonya juga akan dipercepat ya biar waktunya. Salam literasi. Video ini adalah video tutorial tentang manajemen kelas, kegiatan membaca terbimbing. Pengelolaan kelas merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh guru saat melakukan kegiatan membaca terbimbing. Guru perlu mengetahui bagaimana cara mengelola siswa yang ikut kegiatan membaca terbimbing di kelompok kecil, begitu juga dengan siswa lainnya yang tidak ikut kegiatan membaca terbimbing di kelompok. Mohon maaf, video ini memang lama juga ya, dari JLAI. Bahwa setiap siswa memiliki kualitas belajar yang efektif. Berikut ini merupakan komponen penting yang harus dilakukan guru saat mengelola kelas dalam kegiatan membaca terbimbing. Sebelum melakukan kegiatan membaca terbimbing, guru harus memetakan tingkat kesiapan membaca siswa. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok baca. Siswa dikelompokkan secara homogen berdasarkan tingkat kesiapan dan kebutuhan membaca siswa. Guru lalu memberi nama kelompok baca dengan nama-nama benda yang diketahui siswa. Hindari penggunaan nama kelompok baca yang bersifat ataupun laki-laki yang mengikuti kegiatan Ini cara membagi kelompok. Panjenengan tentunya lebih mahir ya membaca kemampuan anak-anak kita. Jarak antara siswa yang dibimbing dalam kelompok kecil dengan siswa yang tidak dibimbing dalam kelompok besar, sehingga siswa yang di kelompok besar tidak terganggu. Ibu akan memberikan instruksi dulu kepada kelompok mandiri. Apa yang harus kalian lakukan saat ibu Kelompok mandiri sama dengan kelompok rotasi, kegiatan rotasi. pada teman yang ada di sebelah kalian dengan suara yang tidak terlalu keras supaya Di kelompok kecil, pastikan posisi duduk guru bisa melihat secara jelas siswa yang ikut kegiatan membaca terbimbing, begitu juga siswa yang diberikan tugas mandiri di kelompok besar. Pastikan suara guru dan siswa di kegiatan membaca terbimbing tidak mengganggu siswa lainnya. Guru dapat menghentikan kegiatan membaca terbimbing sejenak jika guru melihat siswa yang tidak ikut membaca terbimbing sudah tidak fokus, ribut, ataupun melakukan kegiatan yang membahayakan siswa tersebut ataupun siswa lainnya. perhatikan gambarnya. Apa yang kalian perhatikan? Coba diluruskan bukunya dulu. Apa yang kalian perhatikan dari gambarnya? Tekan kesempatan yang sama untuk mempraktikkan strategi membaca, maka guru perlu membuat kesepakatan bersama siswa yang mengikuti kegiatan membaca terbimbing. Guru mengingatkan siswa tentang bagaimana mereka dapat bertanya dan menjawab pertanyaan dengan cara mengangkat tangan mereka. Guru juga mengingatkan siswa untuk mendengarkan ketika guru atau siswa lain berbicara. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan membaca terbimbing bersama-sama. Sebelum kita mulai membaca, ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama-sama. Nanti saat kita membaca, lalu kalian ingin Seperti
seperti cara meletakkan buku bacaan berjenjang di atas meja dan cara membuka buku yang benar. Guru menyampaikan ke siswa bahwa buku diletakkan dalam posisi datar di atas meja dan siswa mulai membuka buku sesuai dengan instruksi guru. Saat awal kegiatan membaca terbimbing, guru tentang membaca terbimbing. Terima kasih ya. Sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana cara mengelola siswa ya, kelompok kecil dan kelompok besar setelah panjenengan melihat video tadi. Caranya bagaimana, Bu? Ini sudah panjenengan lakukan tiap hari di kelas ya. Yang pertama apa? Iya, yang pertama Menjaga jarak antara kelompok kecil dan iya, yang pertama adalah kita tadi memberikan tugas kepada kelompok besar atau kelompok mandiri atau kelompok rotasi. Boleh itu panjenengan sebutkan salah satu. Setelah itu mereka diberi tugas, kemudian panjenengan bagaimana? Kembali ke kelompok terbimbing, membuat kesepakatan di sana. Sudah siap begitu ya? Kemudian pertanyaan yang kedua, komponen yang harus diperhatikan saat mengelola siswa dalam kegiatan membaca terbimbing. Apa Bu yang pertama? Mengadakan apa tadi? Diagnosis. Setelah itu membentuk kelompok. Kelompok terbentuk diberi nama monombodan. Diberi nama. Itu tadi di video namanya yang sangat lekat di hati anak-anak. Sehingga anak-anak akan terus mengingat. Itu ya. Setelah memberi nama, kemudian berikutnya apa? Ya, memberi nama, kemudian berikutnya jadwal rotasi. Ya, jadwal rotasi yang terakhir adalah menyiapkan. Ya, terima kasih Grace. Yang terakhir adalah menyiapkan area membaca terbimbing. Sehingga ada 5 ya. Ada 5, mohon maaf agak tergesa-gesa ini akhirnya. Jadi diagnosis, memberikan kelompok, kemudian menamai kelompok, ya. Kemudian memberikan tugas kelompok, dan yang terakhir adalah menyiapkan area membaca terbimbing. Selesai sudah kegiatan kedua, yang terakhir kegiatan ketiga ini mudah juga, sudah panjenengan lakukan mengenai buku kerja siswa, kegiatan rotasi membimbing. Ada berapa kegiatan? 5 kegiatan. Yang satu karena kegiatan membaca terbimbing, berarti buku kerja siswa ada berapa? Ada berapa macam? Ada berapa macam? 5. Buku kerjanya siswa mulai hari kedua. Mengerjakan buku kerja, saya hanya mengingatkan nih, mengerjakan buku siswa itu boleh kita kerjakan setelah anak-anak diberikan membaca terbimbing. Sehingga waktu 5 hari kalau dia pakai terbimbing 1, dia akan mengerjakan 4 buku kerja. Ngerti ya? Saya mengingatkan lagi ini, buku kerja yang untuk hari kedua, ya, hari kedua siswa disuruh menggambar gambar yang dia sukai dan menuliskan kata di bawahnya, kalimat di bawahnya. Kemudian hari ketiga siswa juga menggambar, tetapi menggambar 1 halaman penuh beserta kalimatnya. Hari keempat, ya, hari yang keempat, menggambar tetap 1 halaman buku dan menulis kalimat
tentang halaman tersebut. Sebenarnya untuk yang hari ketiga dan keempat hampir sama, tetapi anak-anak tolong diarahkan untuk halamannya yang berbeda. Kalau halaman 3 kemarin sudah milih halaman 4 ya, besok waktu hari keempat ya tidak boleh mengulang halaman itu, harus halaman yang lain. Kemudian untuk hari yang terakhir, hari yang kelima, tetap menggambar menggambar cerita dari buku yang dia bawa, tempatnya tetapi di mana? Di sudut baca. Terima kasih, ternyata hebat semua guru-guru kelas 1 ya. Tepuk tangan buat guru kelas 1 semua. Iya, ternyata masih ingat ya buku kerjanya. Sekarang ini tidak saya yang baca, tidak saya yang bicara, ganti panjenengan. Tolong untuk hari kedua yang bisa membaca di sini, yang harus dikerjakan anak, yang dalam kegiatan rotasi hari kedua apa yang dilakukan? Monggo Bu Mimus angkat tangan. Iya, monggo. Halaman yang dia disukai beserta kalimat di bawahnya. Kemudian hari ketiga, Bu Markama menulis judul. Inggih. Setelah itu milih salah satu halaman buku yang betul. Menulis judul, lupa saya tadi. Menulis judul di atas itu lembar kerjanya karena ada menulis judul, kemudian menggambar gambar yang satu gambar penuh beserta katanya. Sekarang hari keempat, monggo Bu Yeti. Setelah menulis judul, kemudian membaca kembali halaman terakhir, setelah itu menggambar. Iya betul, membaca halaman terakhir buku yang ketiga, mohon maaf ya, halaman terakhir, dan kemudian setelah dia membaca halaman terakhir disuruh menggambar di buku kerja bersama kalimat di bawahnya. Kemudian yang terakhir, yang hari kelima, ada yang bantu ini hari kelima? Monggo nggih Bu. Inggih. Inggih. Sebenarnya buku yang sudah dibagikan oleh guru, hanya tempatnya saja di sudut baca. Ngaten nggih? Nggih, ternyata semua hebat. Nggih, terima kasih Bu Kris. Waktunya sudah habis, saya tinggal menyimpulkan apa yang kita dapatkan hari ini ya. Yang kita dapatkan hari ini apa nih yang bisa membantu saya? Ya monggo, yang bisa membantu hari ini apa yang kita dapatkan? Memilih buku yang tepat ya. Memilih buku yang tepat atau buku berjenjang dalam kegiatan membaca terbimbing ya, dalam kegiatan rotasi. Kemudian buku kerja siswa dalam rotasi juga tetap mengikuti ya, sehingga jenengan tetap buku kerjanya itu mengikuti dari buku jenjang yang mereka baca. Panjenengan sudah menerima semua. Kemudian kesimpulan yang terakhir, berapa kali buku kita baca dalam satu pekan? 5 kali. Karena ada yang berpendapat seorang ahli itu buku kalau kita baca hanya sekali kurang bermakna, lebih bermakna kalau dibaca berulang-ulang. Ngaten nggih? Kemudian yang terakhir, ada berapa kegiatan rotasi? Kegiatan rotasi 4. Nggih. Terima kasih. Nggih. Terima kasih nggih, itu yang kita dapatkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nanti panjenengan praktek juga bermanfaat, saya juga akan bermanfaat. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, dilanjutkan sesi ketiga. Monggo Bu Dian, nggih. Ambil nafas dulu nggih Ibu. Kira-kira 2 jam. Nafasnya terengah Mas ya. Nggih, 2 jam terus-terusan. Mohon izin untuk berdiri sebentar. Kita melakukan stretching dulu. Tidak otot. Monggo. Ketika saya
mengucapkan pagi, maka panjenengan kira-kira kalau pagi itu bagaimana, Bu? Satu kali. Iya, 1 kali. Kemudian kalau siang hari 2 kali. Sore 3 kali. malam bagaimana? 4 kali. Kalau malam biasanya kita ngapain, Ibu-ibu? Tidur. Berarti kita hanya gunakan motor mawon nggih. Ya, untuk gerak ini biar gerak nggih. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Nah, ini uji coba dulu nggih. Sekarang kita mulai. Ya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oke. Sepertinya tadi karena capek gitu ya, kita refreshing lagi. Oke. Sekali lagi selamat pagi. Konsentrasi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Oke, sudah bagus. Semangat ya, semangat. Oke, semangat generasi. Semangat generasi. Terima kasih. Biar agak gerak sampun fresh ya. Nah, di sini terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Sutika dan Bu Elvi. Di sini saya menyambung untuk apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sutika tadi di awal kegiatan, ada diagnosis, kemudian di sesinya Bu Elvi kita sudah masuk di kegiatan. Termasuk di sesi 3 ini nanti kita juga akan melakukan praktik. Jadi sudah mengingat, kemudian ada teori. Yang ketiga kita praktik. Sebenarnya bukan hal baru karena ibu-ibu sudah menjalankan teorinya ada 4 bulanan ini ya. 4 bulanan ini, tetapi secara ilmu kita sudah belajar dari tahun 2021. Ngoten nggih ibu-ibu nggih. Jadi di sini saya hanya mengingatkan kembali apa-apa yang sudah panjenengan lakukan selama ini. Dari yang pertama, kegiatan terbimbing itu satu bagian dari kegiatan membaca berimbang. Kinten-kinten ibu-ibu masih ingat mboten? Kenapa membaca terbimbing itu di akhir dan menjadi inti utama dari kegiatan membaca berimbang? Ada yang masih ingat? Membaca terbimbing itu kenapa? Oke, sulit. Selain itu, ada lagi? Proses di kegiatan membimbing itu anak bagaimana sih ibu-ibu? Dari 5 tadi sudah ada di sini. Yang pertama kan ada membaca terbimbing dengan siapa? Siswa dengan guru. Oke, siswa dengan guru. Kemudian selanjutnya di kegiatan 2, anak apakah masih dengan guru? Tidak. Mereka sudah mulai mandiri. Oke. Kemudian sampai di kegiatan 3, kegiatan 4 mereka mandiri. Tetapi di kegiatan akhir, kegiatan 5 itu sudah dilepaskan dari areanya awal guru di area membaca terbimbing, kemudian ada di tempat duduk, sampai yang terakhir itu anak sudah lebih jauh lagi, ada di sudut baca. Oke, jadi itu memang kegiatan membaca terbimbing itu finalnya mengantar anak untuk mandiri, pembaca mandiri. Seperti itu. Ini saya hanya mengingatkan saja yang sudah ibu-ibu pelajari. Selanjutnya kita fokus di kegiatan di tahapan yang kedua dari kegiatan membaca terbimbing. Sudah ada inti dari membaca terbimbing. Yang kedua, kegiatan di membaca terbimbing itu ada berapa sih Bu? Kalau dijabarkan ada 5 ini. Yang inti utama di kegiatan membaca terbimbing itu ada berapa Bu? Masih ingat? Setelah anak menerima buku yang dilakukan apa Bu? Kayaknya ini hanya kurang fokus saja. Saya yakin ibu-ibu sudah lanyah di kelas. Iya, menanyakan yang diulang-ulang yang ditanyakan iya. Sampul atau gambar ibu-ibu ya. Jadi yang pertama itu kita tanyakan, kita gali tentang gambar. Yang kedua, setelah gambar ada apa ibu? Membaca terbimbing? Iya, tulisan. Jadi kegiatan ada 2,
mengulas gambar, yang kedua ada membaca tulisan serta mengulas isi dari tulisan itu. Itu yang perlu kita garis bawahi dari kegiatan membaca terbimbing. Bu semangat nggih, jangan terlalu kaku, habis ini pulang kok, kita pulang. Saya sesi terakhir. Iya, jadi yang pertama tadi banyak sekali nih nanti siang pas sudah jualan. Di rumah juga ada di sana. Siap. Ngoten. Yang pertama tadi pentingnya membaca terbimbing, yang kedua kegiatan di membaca terbimbing, yang paling utama ada mengulas gambar, yang kedua tulisan. Yang ketiga, langkah-langkah dari membaca terbimbing, masih ingat Ibu-ibu yang kemarin baru dilakukan habis monitoring kan nggih? Habis monitoring juga ada di jadwal kegiatan membaca terbimbing nggih. Yang pertama kegiatannya bagaimana Ibu-ibu? Sudah disampaikan dengan Bu Evi juga. Sebelum membaca kesepakatan kelompok nggih, ya kesepakatan kelompok. Selanjutnya selama membaca ada apa Ibu-ibu? Sudah kegiatan membaca itu guru melakukan apa? Iya, mulai dari gambar dulu, kemudian ditanyakan dari gambar, ada membaca ya, anak-anak diminta membaca, kemudian diulas hurufnya. Yang terakhir setelah membaca terbimbing, Kedua itu dia baca berdua biasanya. Membaca berpasangan. Itu inti utama dari kegiatan membaca terbimbing. Hanya mengingat saja ini tadi. Ngoten nggih. Selanjutnya untuk tahap yang ketiga kita ada praktek Ibu Evi. Nggih, praktek di sini saya mohon izin juga terutama untuk ibu-ibu yang sudah hebat karena panjenengan sudah mempraktekkan selama berbulan-bulan di kelas, sementara saya di sekolah saya bukan sekolah dasaran Bu Evi nggih, juga tidak ada buku terbimbing sehingga kami hanya teori saja. Terus mohon izin nggih, saya hanya mengingatkan kembali prosedur dari kegiatan membaca terbimbing. Dari yang pertama saya mohon izin sebagai guru di sini, panjenengan selain sebagai peserta juga sebagai murid. Nggih, ngoten nggih. Oke, selamat pagi anak-anak. Sesuai dengan jadwal kita hari ini, kegiatan kita apa anak-anak? Oke, ada kegiatan membaca terbimbing. Kalian sudah mengetahui jadwal-jadwal yang sudah tertempel di dinding. Oke, kelompok 1, kelompok Mawar, hari ini kegiatannya apa? Nah, Bu guru lupa. Hari ini hari keberapa? Hari apa ya ini? Hari ini hari apa ya? Kalau Mawar waktunya membaca terbimbing, harinya apa? Jumat. Hari Kamis. Semua kelompok sudah membaca, tinggal Mawar saja. Berarti hari keberapa atau hari apa? Hari kelima, berarti hari Jumat. Oke, tinggal Mawar saja soalnya yang belum praktek membaca terbimbing. Kalau Mawar sudah hari ini waktunya membaca terbimbing, maka bagaimana dengan kelompok anggrek? Baca mandiri. Membaca mandiri. Menggambar bagian kesukaan karena anggrek itu masuk hari kedua membaca terbimbing gitu. Hari Kamisnya anggrek sudah praktek membaca terbimbing. Setelah membaca terbimbing, dia melakukan kegiatan yang kedua, menggambar. Okay. Lalu kelompok matahari apa yang akan kalian lakukan, Nak? Memilih halaman yang dibaca. Memilih halaman yang dibaca, menggambar dan menulis kalimat sesuai buku ya yang sudah dibaca kemarin. Selanjutnya ada kelompok Melati. Kegiatan kalian hari ini apa, Nak? Menulis. Oke, buku kalian masih ingat kemarin buku kalian membaca terbimbing apa ya? Belum ada pembagian buku nggih? Oke.
Ini untuk yang sekedar. Ini Bu. Mohon izin untuk hari ini Mawar menggunakan buku di kandang. Sudah ada bukunya? Oke, silakan dikeluarkan untuk praktek hari ini. Selanjutnya ada kelompok anggrek, bukunya tas plastik. Oke. Selanjutnya untuk kelompok matahari ada bukunya di kebun binatang. Sudah ada bukunya, Bu? Ada. Oke. Selanjutnya untuk yang kelompok melati, bukunya di hutan ada di depan. Ya, silakan. Oke. Dan yang terakhir ada kelompok alamanda. Kegiatan kita hari ini apa, Nak? Iya, kalian sudah melakukan membaca terbimbing di hari Senin, maka kali ini kalian bisa melakukan kegiatan di pas, ruangannya pas di pojok baca. Oke, terima kasih. Sudah seperti itu, maka Bu Guru akan fokus di kegiatan membaca terbimbing. Kalian akan melakukan kegiatan sesuai jadwal kalian. Siap? Siap. Oke. Sampun itu teori untuk pembukaan dulu. Ibu-ibu silakan bisa berkumpul ke area ini untuk nanti mengamati praktek dari kegiatan membaca terbimbing di sini. Monggo, saya persilakan untuk berdiri. Saya menghadiri kelompok Mawar. Monggo ke sini, maksud saya pesertanya ngumpul di sini, nampo dari tempat duduknya saja bisa. Sebenarnya kalau aslinya kan panjenengan kalau ngajar anak-anak kan anak-anak lain tidak melihat tuh. Tapi karena ini nanti untuk pembelajaran kalian, panjenengan itu panjenengan boleh melihat kelompok terbimbing. Sini saya. Posisi Kak. Kurang dia. Ini Ini kurang dia. satu. Disarankan oleh ahli untuk berkeliling mengelilingi kelompok terbimbing. Anak-anaknya biar Hari lihat ini fotonya. kita akan melakukan kegiatan membaca terbimbing. Itu sudah ada di depan kalian. Sebelum kita memulai kegiatan membaca terbimbing, maka kita akan membuat kesepakatan kelompok dulu. Oke, ketika kita membaca, maka yang harus kita lakukan apa? Ketika membaca, fokus pada halaman ya. Untuk di bagian awal nanti kita akan mengulas gambar terlebih dahulu sebelum kemudian kita akan membaca. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, apa yang perlu kalian lakukan? Angkat tangan. Baru setelah saya menunjuk, kalian menjawab. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu bagian awal dari buku ini. Oke, ada gambar apa anak-anak? Kelinci. Ada gambar kelinci, apalagi kuda. Oke. Pernahkah kalian melihat hewan-hewan ini? Pernah. Di mana? Angkat tangan ya. Oke. Ya. Di kebun binatang. Yang lainnya pernah melihat? Selain di kandang. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuka sesuai petunjuk yang sudah saya ajarkan. Bagaimana? Dari arah mana? Pojok atas, ditarik ke bawah. Oke, dibuka pelan-pelan. Kita lihat sampulnya. Oke, di sini ya kita sudah mengulas sampul. Sekarang kita buka halaman kedua. Oke. Sama seperti dari dibuka lebar ya, tidak perlu ditekuk. Oke. Kemudian dari gambar halaman di halaman 3 ini ya, ada gambar apa, Nak? Oke. Oke, ada gambar kerbau. Bagaimana warnanya? Hitam. Oke. Kalian pernah melihat hewan ini di mana? Di sawah. Pernah melihat sawah. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan praktik membaca. Kita fokus di halaman kedua. Kerbau. Kerbau. Oke, kita baca dulu. Kerbau. Kerbau.
Selanjutnya silakan baca. Mohon maaf saya buatan hafal namanya gitu. Silakan membaca. Kerbau. Oke. Bu Mimus. Kerbau. Oke, bagus. Selanjutnya kita buka halaman kedua dengan tetap dari arah atas ke bawah. Oke, perlahan. Kita fokus dulu ke gambar. Halaman 5 ada gambar apa? Kuda. Oke. Ada bagaimana warna kuda itu? Coklat. Berapa jumlahnya kuda? Bisa menghitung ada 3. Oke, bagaimana? Pernah melihat kuda di mana? Atau belum pernah melihat? Di kandang. Di kandang sudah pernah melihat kuda ya? Ada yang sudah pernah naik kuda barangkali? Takut. Belum. Oh ya, itu dulu waktu kecil. Oke, sekarang kita fokus ke kata yang ada di halaman tersebut, halaman 4. Kuda. Ikuti saya ya. Kuda. Kuda. Oke, silakan dibaca. Kuda. Oke. Kuda. Oke, saya skip ya. Oke, lanjut di halaman berikutnya. Halaman 7, fokus dulu di gambarnya. Ada gambar apa, Nak? Ya, sapi. Ada berapa jumlahnya sapi? 2. Oke, kita akan baca sapi. Sapi. Oke, silakan dibaca. Sapi. Oke. Sapi. Oke, kalau pada prakteknya kita bisa menggunakan praktek sapi seperti itu. Oke, panjenengan prakteknya kan seperti itu karena saya pegang mikrofon jadi kesulitan. Oke, setelah membaca dipecah jadi sapi. Oke, saya langsung skip di halaman terakhir, oke. Sudah. Kalau di bagian ini nanti ada, silakan buka halaman terakhir. Cara membukanya masih sama gitu dari ujung. Oke. Sekarang ada gambar apa saja ini di sini? Ya, ayam. Oke, kerbau. Kambing. Oke. Sekarang kita akan membaca. Semua ada di kandang. Semua ada di kandang. Oke, untuk kata pertama. Semua. Oke, kata berikutnya. Oke. Ya, kandang. Oke, seperti itu. Nanti untuk pemecahnya dengan potongnya. Ini hanya mengingatkan saya. Demikian. Terus nanti ada lagi kegiatan membaca berpasangan. Jadi dari halaman ini misalnya dari halaman depan. Oke, kerbau. Silahkan untuk Bu Lina dan Bu Mimus untuk membaca bergantian seperti itu, untuk membaca berpasangan. Mulai dari kerbau. Ganti halaman. Sama yang lainnya menyimak ya. Sapi. Ya. Oke, ini saya terlewat. Bagaimana membacanya? Kita ingatkan anak-anak ketika membaca gunakan telunjuk, digeser, ayam seperti itu, tidak diketuk. Ini yang barangkali terlewat saya lupa di sini. Bebek. Kambing. Kelinci. Oke, jadi seperti itu kurang lebih kegiatan praktiknya. Saya kira ibu-ibu malah lebih lainnya lebih luas lagi dalam mempraktekkan. Hanya di sini saya menekankan pada kesepakatan kelas, kemudian prosedur, dan ini tadi yang hampir terlupa, telunjuk digeser. Pasang ibu-ibu. Saya kira demikian untuk praktek kita. Terima kasih ibu-ibu yang sudah praktek. Ada proses nih. Masih kurang. Kurang dari 20 menit dikurangi karena proses. 25. Iya.
Di sini Bu-ibu sudah melihat praktek kita, sebenarnya itu praktek kita di kelas dengan siswa. Cuma panjenengan tidak bisa melihat diri Anda, nggih. Barangkali nah di sini panjenengan melihat, oh saya kalau menghadapi anak-anak seperti itu. Dan saya yakin ibu-ibu di sini pasti sangat jauh lebih luas daripada saya praktek di sini karena saya belum pernah mengalami dengan siswa langsung. Saya biasanya mengamati seperti itu. Oke, ibu-ibu, dari yang sudah dipraktekkan di sini, kira-kira apa yang bisa kita ambil kesimpulan untuk praktek dulu yang sudah dipraktekkan? Adakah kekurangan atau kelebihan dari apa yang sudah saya praktekkan? Sebelum kita nanti lihat video praktek dari membaca terbimbing dalam kelompok. Ini masuk. Oh iya, Poni belum masuk, karena kelas 1, lanjut. Bunyi huruf belum tercover dalam kegiatan membaca terbimbing. Lanjut. Nah ini maksud saya. Dengan kita bisa evaluasi dari sini. Ada lagi? Nah, penghitungan suku kata dan kata belum masuk di situ. Karena waktu kita membaca terbimbing itu berapa, Bu? Alokasi waktunya? Iya, kurang lebih 20 menit, karena di Tulungagung kita terapkan itu. Walaupun dalam prosedurnya YLAI itu 30 menit. Nah, itu 20 menit lama. Nanti bisa digunakan mulai dari fonik, kemudian bunyi huruf, suku kata, penggabungan, pemutusan, itu seperti itu. Betul nggih? Mulai blending, kemudian ada segmentasi itu nggih. Karena di kelas 1 di semester 1 panjenengan sudah mengajarkan apa Ibu? Iya. Berlanjut dari fonik fonemik lanjut ke terbimbing. Ampun nggih, dari itu ada yang mau menambahkan lagi dari praktek kita tadi yang kurang apa? Sebelum kita masuk ke video. Apa saya terlalu cepat? Bicaranya waktu ngewegas ngoten nggih. Sampun, menawi sampun saya mohon izin untuk putar video nggih. Monggo disimak ini kegiatan di kelas besar dulu. Jadi kelas besar anak-anak melakukan ini. Sesuai kelompoknya, sesuai rotasi yang sudah dibuat. Ini di area sudut baca, kebetulan sudut bacanya sudah sempurna, ruangannya khusus di pojokan ada sofanya. Iya, sangat sempurna sekali di sudut bacanya ada sofanya. Saya kira kalau saya di sini juga nyaman di kelas, tidak pulang-pulang saya. Nah seperti itu ya ibu-ibu. Di sini selain dari kegiatan membaca terbimbing, pentingnya kita dalam mengelola kelompok besar agar mereka nyaman, tidak saling mengganggu, itu menjadi fokus utama dari kegiatan ini. Sampun kita sudah pirang-pirang Bu Grace. Karena masih 30 menit. Berarti saya masih punya waktu 5 menit untuk penguatan, karena nanti di 25 menit terakhir itu ada post test dan yang terakhir ada penguatan sekaligus penutup secara keseluruhan. Jadi di sini
di sisa waktu 5 menit ini saya akan melakukan diskusi bersama panjenengan tentang penguatan di sesi ketiga ini. Yang pertama ada, sudahkah Anda melakukan kegiatan yang sama atau bahkan lebih? Mestinya lebih dari kegiatan yang sudah kita praktekkan tadi. Sudah dilakukan kan di kelas? Mulainya kapan Bu? Awal semester? Adakah yang sudah praktek di semester 1? Seperti yang disampaikan Bu Devi tadi? Ya, barangkali betul. Diagnosisnya bisa kita lakukan di semester sebelumnya agar di semester 2 kita sudah bisa praktek. Selanjutnya, karena gini dulu, panjenengan nanti kan setelah ini ada tahun ajaran baru. Panjenengan sudah punya sarana prasarana. Walaupun program kita barangkali sudah tidak lanjut lagi, tapi ilmu yang panjenengan miliki, nilai plusnya panjenengan selama 3 tahun bisa panjenengan tetap lanjutkan di kelas. Nanti kan ada ketemu anak-anak baru lagi, kita berikan sarana prasarana yang sama dengan treatment yang lebih baik. Tentu nanti anak-anak kita juga nanti sesuai dengan targetnya pemerintah untuk menjadi pembaca yang baik atau literat yang baik, seperti itu. Lanjut yang kedua, apa manfaat yang Anda rasakan dari kegiatan di sesi ketiga ini tadi? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Barangkali saya bisa evaluasi Bu, praktek saya lebih lengkap dari itu, ini tadi hanya sebentar. Atau anak saya tidak bisa diam Bu, seperti itu. Bagaimana? Apa manfaat yang Anda rasakan dari kegiatan praktek ini tadi? Anak menjadi aktif. Oke. Aktif anak. Oke, jadi dari kegiatan ini panjenengan bisa melihat bagaimana mengaktifkan anak ya, seperti itu. Ada lagi manfaat pertemuan kita siang hari ini yang sudah ngantuk-ngantuk sama lapar? Bisa mengadopsi ilmu dari Ya, oke. Seperti yang sudah disampaikan, di sini kita sharing. Ada yang lebih, ada yang kurang. Saya kan tidak ada yang kurang, cukup, barangkali cukup. Dengan ketemu dengan teman yang lain, oh saya bisa adaptasi itu. Barangkali dari video ini malah saya belajar. Videonya kayaknya bagus sekali kelasnya, bisa saya adaptasi di kelas kita. Nah itu seperti itu. Terus terang saya ngajar kelas 6 Bu. Walaupun begitu saya juga menerapkan yang seperti ini di kelas saya. Seperti itu. Yang ketiga, apa hal baik yang akan terus Anda praktikkan dari kegiatan ini? Tetap melaksanakan kegiatan membaca terbimbing di semester depan ibu-ibu mulai dari kegiatan apa sih Bu ini tadi kegiatan kita dalam membaca berimbang itu yang sudah kita jalankan apa? Moni kelas 1 membaca interaktif, membaca bersama, membaca terbimbing. Kemudian penataan kelasnya bagaimana Ibu-ibu? Sudut baca kelas literat. Itu saya yakin anak-anak senang, anak-anak yang nanti masuk di kelas kita promosi foto. Di kelas 1 SD ini ada ini, itu sudah daya tarik tersendiri bagi pendaftar orang tuanya maupun siswanya. Oh iya, aku mau membaca itu mah di situ, sekolah di situ, itu bisa kita unggulkan sekolah kita nanti. Dan yang terakhir, bagaimana kegiatan ini memudahkan pembelajaran Anda? Lebih ke pribadi panjenengan. Bagaimana pembelajaran dan praktek hari ini memudahkan pembelajaran Anda? Bermanfaat napa mboten niki wae. Bermanfaat nggih. Terus perannya untuk pembelajaran panjenengan bagaimana nggih? Pembelajaran hari ini sangat baik karena memang kebetulan di IKM ada pembelajaran bahasa Indonesia yang seperti literasi ini. Oke. Ini ada sharing nggih, sudah menerapkan IKM nggih. Adakah kecamatan lain yang belum menerapkan IKM kelas 1? Semua sudah gini nggih. Ini sudah nggih, bisa untuk sharing ya. Otomatis ini nanti menjadi pijakan kita untuk maksimal di
menerapkan kurikulum Merdeka Panjenengan. Saya kira demikian untuk sesi 3 ini. Sebelum saya akhiri sesi 3, sebelum panjenengan masuk ke kegiatan postes, saya mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan hari ini. Apabila ada kelebihan, semata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sih untuk linknya belum. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, sambil kita menunggu link untuk postes diluncurkan, monggo pada kesempatan ini, alhamdulillah saya merasa mau menjadi penjenengan. Pertemuan penjenengan dengan teman-teman, terutama dengan antar kecamatan, ini terasa kurang, hanya sebentar, Nah, ini monggo kesempatannya digunakan untuk sharing, mungkin ada berbagi pengalaman langsung di sini, praktik baik apa yang mungkin nanti bisa panjenengan terapkan di sekolah panjenengan. Tadi disampaikan bahwa oleh Bu Dian bahwa diharapkan panjenengan Koneksi Bluetooth dihentikan. jangan hanya ini nanti kan kita bulan Mei, Juni sudah berakhir. Yang pertama, kita berharap tetap terapkan kegiatan membaca di lembaga masing-masing. Diuri-uri terus dilaksanakan, walaupun mungkin nanti kita tidak tahu karena semua itu terkait dengan sumber dana. Adakah kegiatan-kegiatan kita nanti berlangsung? Tapi yang jelas, kemarin kami sudah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan. Kami mohon untuk difasilitasi. Artinya apa? Agar penjenengan ini tetap konsisten, kemudian semangat untuk tetap melaksanakan walaupun sudah tidak ada pelatihan. Itu antara lain dengan kunjungan Pasda. Betul betul. Nah, ini kami Pasda siap untuk secara berkala rakyat aktualisasi pisah, begitu datang ke lembaga. Tentu saja kami berangkat harus ada surat tugas. Nah, ini kami mohon dinas untuk memfasilitasi kami bisa terus bersilaturahmi dengan panjenengan. Seperti itu, nggih. Nah, itu salah satu jalan. Kemudian yang kedua, saya yakin panjenengan bisa, komitmennya sudah tinggi. Ya, komitmennya sudah tinggi dan bisa. Tanpa ada pengawasan dari Pasda, tanpa apa, panjenengan terus melaksanakan ini. Hanya sayangnya apabila suatu saat misalkan panjenengan pindah ke kelas tinggi, ini problem, betul enggak? Nah, ini problem. Oleh karena itu kami sangat berharap kepada kepala sekolah yang kebetulan sekarang juga ada di ruangan ini, bagaimana pergeseran untuk guru-guru yang literasi ini, pergeserannya ya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dari 1 ke 3, 4 ke 2, seperti itu. Sehingga nanti bisa terus berjalan. Atau yang kedua, kalau memang terpaksa, maka panjenengan harus semacam KKG mini, transfer pengetahuan kepada guru yang lain, sehingga guru yang lain itu nanti siap apabila ditaruh di kelas 1, 2, atau 3. Ini kami berharap betul nggih, ya, dilestarikan. Karena ini hal yang luar biasa, yang sangat baik, apalagi fasilitasnya sudah luar biasa juga. Bukunya api-api, ya, saya menarik. Nah, ini sayang sekali. Jadi sekali lagi, monggo ibu-ibu kepala sekolah mengkondisikan nanti setelah kegiatan ini selesai, bagaimana secara berkala ada penularan pengetahuan di lembaga panjenengan, sehingga semua literasi itu tidak hanya di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga melaksanakan dengan fasilitas seadanya. Ya.
fasilitas yang ada tapi dimaksimalkan manfaatnya. Saya sangat prihatin Bu, tolong Mek Linggit udah masuk gitu. Tolong, sangat prihatin apabila ada perpustakaan yang terkunci rapat. Lek rangono kalau tinggi setengah gudang, tinggi alat-alat peraga untuk ini untuk itu. Jangankan kok buku peminjam,